Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga tetap semangat selalu dalam belajarnya ya. Di pertemuan pagi ini kita akan belajar tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah siap ya? Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna alinea dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita mulai. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, yaitu pembukaan. Pembukaan ini terdiri dari 4 alinea, ya. Lalu yang kedua ada pasal-pasal. Pasal-pasal ini sampai dengan pasal 37 ya. Nah, kedudukannya untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini lebih tinggi daripada pasal-pasal. Kalau pasal-pasal ini adalah turunan dari pembukaannya, gitu. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan di Indonesia. Nah, pembukaan ini memuat kaidah negara yang sangat mendasar bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti akan kita pelajari ya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam tata urutan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang paling tinggi anak-anak. Coba anak-anak perhatikan ya. Di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat undang-undang. Lalu ada Perpu. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu ada peraturan pemerintah. Ada peraturan presiden. Lalu juga ada perda. Peraturan daerah. Nah, semua aturan ini ya, ini tidak boleh melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi harus dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 karena ini adalah hukum tertinggi di Indonesia. Berikutnya, pembukaan Undang-Undang 1945 ini memuat pokok kaidah negara yang sifatnya sangat fundamental atau sangat mendasar. Yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diwujudkan dalam pasal-pasal. Ya, jadi pasal-pasalnya adalah turunan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, di sini ada pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Ya, jadi kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ini ada di alinea pertama. Lalu ada cita-cita nasional. Apa sih cita-cita nasional kita? Itu ada di paragraf kedua, Undang-Undang 1945. Yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah cita-cita nasional kita. Berikutnya ada pernyataan kemerdekaan. Ini ada di alinea ketiga. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu ya. Lalu ada tujuan negara. Tujuan negara ini ada di paragraf keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara kita itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, lalu seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu adalah tujuan negara kita. Berikutnya adalah kedaulatan rakyat. Lalu ada dasar negara Pancasila. Ini termuat dalam paragraf keempat ya. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal ya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia ya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Berikutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan di Indonesia. Berikutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai lestari. Nilai lestari itu maksudnya adalah mampu mengikuti perubahan masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Itu ya. Jadi sampai
saat ini mulai dari tahun 1945 sampai tahun 2021, Undang-Undang Dasar 1945 ini masih relevan, ya. Berikutnya kita akan belajar tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, alinea 1, bunyinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maknanya apa? Ini menunjukkan bahwa keteguhan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan dalam segala bentuk, ya. Jadi di sini Indonesia sangat mengecam sekali adanya penjajahan. Seperti misalkan kalau saat ini ada Palestina, ya, yang belum merdeka, masih terjajah oleh Israel. Di sini Indonesia sangat bersimpati, ya. Dan Indonesia berada di garda terdepan untuk menyuarakan kemerdekaan terhadap rakyat Palestina. Karena penjajahan itu merupakan penderitaan bagi suatu rakyat. Nah, berikutnya adalah maknanya. Dalil ini menjadi alasan Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan dan juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya. Karena penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, ya, dan peri keadilan, sangat menyengsarakan rakyat itu. Berikutnya alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apa maknanya? Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat menentukan. Yang kedua, banyak pengorbanan yang dicurahkan oleh para pendahulu untuk mendapatkan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Ya, kalau kita belajar sejarah, ya, kita tahu bahwa perjuangan para pahlawan dulu itu sangat luar biasa. Mereka mengorbankan nyawa, lalu harta mereka, ya, untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Berikutnya, kemerdekaan yang diraih itu harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional. Apa sih cita-cita nasional kita? Yaitu negara yang merdeka, Indonesia yang merdeka, Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, ini adalah cita-cita nasional kita. Berikutnya makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang ketiga. Ini bunyinya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa sih maknanya? Jadi melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa kemerdekaan yang dicapai itu tidak semata-mata hasil jeripayah perjuangan bangsa. Tetapi di sini ada campur tangan Tuhan Yang Maha Esa, campur tangan Allah yang Maha Kuasa, gitu ya. Jadi di sini ada religius. Yang kedua, maknanya itu memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan bangsa supaya berkehidupan yang bebas, merdeka, bebas dari penjajahan. Makna pembukaan berikutnya, yang keempat atau yang terakhir, bunyinya, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, ini adalah tujuan negara. Tujuan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini adalah tujuan negara kita. Lalu ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, makna yang kedua. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, makna yang ketiga, bentuk negara yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Nah, di sini republik
Republik itu adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat ya, yang berkedaulatan rakyat. Maknanya adalah rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat ya, yang ada di legislatif, misalnya kayak MPR, DPR, DPD gitu ya. Nah, di alinea keempat ini juga memuat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Ya, bisa anak-anak perhatikan di sini. Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat Pancasila ya, gitu, sebagai dasar negara Indonesia. Baik, itu aja materi yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan pagi ini. Pesan Bapak tetap jaga kesehatannya ya, karena kesehatan itu adalah aset penting yang harus kalian jaga. Dengan sehat, kalian bisa belajar dengan semangat dan juga belajar dengan giat. Oke, Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.